Halo, Ibu Lutfi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Maulina Kusumaningrum. Saya mewakili teman-teman kelompok 9 akan membahas tentang pasal-pasal dari bab 9 Kode Etik perihal penelitian dan publikasi. Nah, karena pembahasan kita kali ini cukup panjang, yuk mari kita simak apa saja sih isi setiap pasal dari bab 9 tentang penelitian dan publikasi ini. Dimulai dari pasal 45 tentang pedoman umum. Pedoman umum meliputi 2 poin. Poin yang pertama adalah penelitian. Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasarkan pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Poin yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan ilmuwan psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Pasal 46. Batasan kewenangan dan tanggung jawab. Batasan kewenangan meliputi 2 hal, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut, serta hal yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Tanggung jawab juga meliputi 2 hal, yaitu hal yang pertama adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Hal yang kedua adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Pasal 47. Aturan dan izin penelitian. Poin yang pertama yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi. Poin yang kedua, jika persetujuan lembaga, komite riset, atau instansi lain terkait dibutuhkan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Pasal 48. Partisipan penelitian. Nah, pasal 48 ada 3 poin nih. Poin yang pertama adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran diri dari keikutsertaan. Poin yang kedua adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian, yang konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah. Pelanggaran dan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai butir pelanggaran seperti tercantum dalam pasal dan bagian-bagian lain dari kode etik ini. Poin yang ketiga adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberi kesempatan adanya pilihan kegiatan lain kepada partisipan, peserta pendidikan, anak buah, dan orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi bila ingin tidak terlibat dari keikutsertaan dalam penelitian yang menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit tambahan.
Pasal 49, Informed Consent dalam penelitian. Pasal 49 ini mencakup cukup banyak poin loh. Poin yang pertama adalah dalam rangka mendapat persetujuan dari calon partisipan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan proses penelitian. Ada beberapa informasi yang penting untuk disampaikan, yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian, jangka waktu dan prosedur, antisipasi dari keikutsertaan yang bila diketahui mungkin dapat mempengaruhi kesediaan untuk berpartisipasi, seperti resiko yang mungkin timbul, ketidaknyamanan, atau efek sebaliknya. Keuntungan yang mungkin diperoleh dari penelitian, hak untuk menarik diri dari keikutsertaan dan mengundurkan diri dari penelitian setelah penelitian dimulai. Konsekuensi yang mungkin timbul dari penarikan dan pengunduran diri, keterbatasan kerahasiaan, insentif untuk partisipan, dan siapa yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Yang kedua, jika partisipan penelitian tidak dapat membuat persetujuan karena keterbatasan atau kondisi khusus, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang mewakili partisipan atau melakukan upaya lain seperti diatur oleh aturan yang berlaku. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang mengadakan penelitian intervensi dan atau eksperimen di awal penelitian menjelaskan pada partisipan tentang perlakuan yang akan dilaksanakan, pelayanan yang tersedia bagi partisipan, alternatif penanganan yang tersedia apabila individu menarik diri selama proses penelitian, dan kompensasi atau biaya keuangan untuk berpartisipasi, termasuk pengembalian uang dan hal-hal lain terkait bila memang ada ketika menawarkan kesediaan partisipan dalam penelitian. Yang keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menghindari penggunaan segala bentuk pemaksaan termasuk daya tarik yang berlebihan agar partisipan ikut serta dalam penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan sifat dari penelitian tersebut, berikut resiko, kewajiban, dan keterbatasannya. Poin yang kedua adalah informed consent perekaman. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk pengumpulan data harus memperoleh izin tertulis dari partisipan penelitian. Persetujuan tidak diperlukan bila perekaman murni untuk kepentingan observasi alamiah di tempat umum dan diantisipasi tidak akan berimplikasi teridentifikasi atau terancamnya kesejahteraan atau keselamatan partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman tersembunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan perekaman dengan tetap meminimalkan resiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan. Dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan dalam debriefing. Poin yang ketiga adalah pengabaian informed consent. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak harus meminta persetujuan partisipan penelitian, hanya jika penelitian melibatkan individu secara anonim atau dengan kata lain, tidak melibatkan individu secara pribadi, dan diasumsikan tidak ada risiko gangguan pada kesejahteraan atau keselamatan, serta bahaya-bahaya lain yang mungkin timbul pada partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Pasal 50. Pengelabuhan atau manipulasi dalam penelitian. Poin yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terkait untuk terlibat atau tidak dalam penelitian. Poin yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan.
Teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu. Sementara, cara lain yang efektif tidak tersedia. Bila pengelabuan terpaksa dilakukan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin, sehingga memungkinkan partisipan menarik data mereka bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh. Cukup banyak juga ya poin-poin pasal yang kita jabarkan tadi. Eits, tapi ini masih belum selesai loh. Masih banyak pasal dari bab 9 kode etik tentang penelitian dan publikasi yang harus kita tahu. Oke, kita lanjut ke pasal 51, penjelasan singkat atau debriefing. Poin yang pertama adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pengambilan data penelitian, dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat pada umumnya, agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian, agar psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. Poin yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut. Poin yang ketiga, debriefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian, agar psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. Poin yang keempat, jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi menemukan bahwa prosedur penelitian telah mencelakai partisipan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahaya. Selanjutnya, pasal 52, penggunaan hewan untuk penelitian. Nah, pasal 52 ada 4 poin nih. Poin yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan penelitian dengan hewan harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, dan perlakuan yang berperi kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang sedang melakukan penelitian dengan hewan perlu memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitiannya telah menerima petunjuk mengenai metode penelitian. Juga perawatan dan penanganan hewan yang digunakan sebatas keperluan penelitian dan sesuai perannya. Prosedur yang jelas diperlukan sebagai panduan untuk menangani seberapa jauh hewan boleh disakiti dan terhindar dari perlakuan semena-mena. Poin yang kedua adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit, stres, dan penderitaan pada hewan hanya jika prosedur alternatif tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau oleh nilai-nilai pendidikan dan terapan. Poin yang ketiga, apabila dalam penelitian diperlukan pembedahan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjalankan prosedur bedah dengan pembiusan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit selama dan setelah pembedahan. Poin yang keempat, apabila nyawa hewan perlu diakhiri, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melaksanakannya dengan segera, dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima. Oke, kita masuk ke pasal 53, pelaporan dan publikasi hasil penelitian.
Poin yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab, semisal terkait pengelabuhan, plagiarisme, dan lain-lain. Poin yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan, penarikan kembali, catatan kesalahan tulis atau cetak, atau publikasi lain yang tepat. Poin yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasikan ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai. Pasal 54. Berbagi data untuk kepentingan profesional. Poin yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi yang sama dan memerlukannya sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya. Poin yang ketiga, ketentuan pada ayat 2 tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebarluasannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya. Poin yang keempat, profesional atau sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian dan memperhatikan hak legal kepemilikan data. Poin yang kelima, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Oke, kita masuk ke pasal terakhir dari bab 9 Kode Etik tentang penelitian dan publikasi. Pasal 55. Penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Nah, pasal 55 ini cukup banyak loh poinnya. Poin yang pertama adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. Karya cipta yang dimaksud dapat berbentuk penelitian, buku teks, alat tes, atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku. Poin yang kedua atau ayat yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuknya, seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Penyajian sebagian atau keseluruhan elemen substansial dari pekerjaan orang lain tidak dapat diklaim sebagai miliknya, termasuk bila pekerjaan atau sumber data lain itu sesekali disebutkan sebagai sumber. Poin yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan lebih dari pemegang hak cipta. Ayat yang keempat atau poin yang keempat, kredit publikasi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi.
kepemilikan atau posisi struktural institusional, misalnya kepala bagian atau pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisannya. Poin yang kelima atau ayat yang terakhir, kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar, hingga pada catatan kaki atau kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai penulis atau anggota tim penulis bila publikasi tersebut merupakan karyanya. Artikel yang secara substansial disusun berdasarkan skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut. Nah, setelah penjabaran mengenai pasal-pasal dari bab 9 yang telah saya jelaskan sebelumnya, berikut salah satu contoh kasus mengenai penelitian dan publikasi. Studi kasus penelitian Fodo diadaptasi dari Carroll, Schneider, dan Wesley tahun 1985. Seorang guru berencana mengadakan penelitian replikasi tentang fenomena Fodo, yaitu fenomena tentang kematian yang sebabnya tidak jelas dan dapat berhubungan dengan kehilangan harapan. Guru ini berencana untuk menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan maze yang penuh dengan air, di mana tikus-tikus dipaksa untuk berenang. Tidak ada celah di dalam maze tersebut sehingga tikus dipaksa untuk berenang hingga ujung lintasan. Hasilnya, ada beberapa tikus yang mempelajari cara tertentu agar dapat melewati lintasan, sementara yang lainnya mengalami serangan panik dan mati, dan ini mengindikasi hilangnya harapan. Tujuan penelitian ini adalah mereplikasi penelitian sebelumnya untuk memastikan kepada peneliti fenomena tersebut benar-benar terjadi. Proposal penelitian ini dikirim ke badan etik yaitu Human Subject Review Committee dan diterima. Penelitian berjalan lancar hingga akhirnya ketika dipublikasikan, sebuah komite etik penelitian mempertanyakan aspek etik penelitiannya. Analisis studi kasus tersebut adalah: yang pertama, peneliti telah melakukan prosedur penelitian antara lain yaitu sebelum melakukan penelitian sudah mengajukan proposal terlebih dahulu kepada badan etik dan disetujui. Namun, proposal penelitian yang diajukan adalah menggunakan hewan untuk diteliti, sedangkan peneliti mengajukan proposal penelitian kepada badan etik yang menangani penelitian yang menggunakan manusia, yaitu Human Subject Review Committee. Peneliti seharusnya mengajukan proposal penelitian yang menggunakan hewan kepada institusi yang berwenang. Contohnya, Institutional Animal Care and Use Committee. Yang kedua, tujuan peneliti yaitu mereplikasi untuk memastikan kepada peneliti sendiri bahwa fenomena tersebut benar-benar terjadi. Hal tersebut tidak sesuai karena tujuan penelitian yang harus jelas dan relevan, yaitu memberikan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan atau hewan, bukan semata-mata demi tujuan pribadi. Yang ketiga, Badan Etik Human Subject Review Committee kurang cermat dengan menerima proposal penelitian menggunakan hewan dan meloloskan penelitian yang bukan menjadi kewenangan badan etik tersebut. Yang terakhir, guru yang melakukan penelitian melanggar Kode Etik Psikologi Indonesia maupun Code of Conduct karena peneliti harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan penelitian dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, serta bertanggung jawab atas kenyamanan, kesehatan, dan perlakuan yang berperi kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Nah, jadi demikian presentasi kami dari kelompok 9. Saya harap teman-teman dapat memahami dan mengerti pasal-pasal atau poin-poin yang saya jelaskan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Have a good day. Bye.